Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang kita lewati ya ikhwan dari bab la budda an yuhfaz. Mungkin besok kita terapkan yang tidak hafal bab yang sudah kita baca. Asbaha matrudan minal majlis. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita masih dalam bab من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. Apabila seorang beramal, dia tidak beramal melainkan semata-mata karena dunia. Fahaluhum halul munafiqin. Keadaan mereka sama seperti keadaan munafiqin. Secara zahir mereka beribadah, namun ternyata tujuan mereka dalam beribadah bukan untuk Allah, namun untuk dunia. Sedangkan dalam beribadah tidak dibenarkan bagi seorang untuk memalingkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintahkan, melainkan hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Agama yang murni itu hanya untuk Allah. Sehingga seseorang yang beramal untuk dunia, maka batil apa yang telah mereka amalkan. Habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Karena dunia ini akan sirna dan dunia ini faniyah. Setiap orang pasti akan meninggalkan dunia dan pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang dunia selalu dihinakan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan la'ib, permainan semata. Lahu, perbuatan sia-sia. Karena dunia itu hina. Dan dinamakan itu dunia dari kata dunu, dekatnya dunia itu akan sirna, atau dari kata dana'ah yang maknanya adalah kejelekan, kehinaan, kerendahan. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan haqaratud dunia, hinanya dunia itu dalam banyak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Jabir, tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam melewati bangkai bersama para sahabat. Nah, lalu kemudian Rasulullah alaihi wasallam menawarkan, adakah di antara kalian yang mau membeli ini 1 dirham? Nah,
Kata para sahabat, hidup saja mungkin kami tidak beli. Ya, karena kambing itu cacat, apalagi bangkai. Kalau kalian diberikan, maukah kalian? Ya kami juga tidak mau, ya bangkai, mau diapakan? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallah la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai ini terhadap kalian. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalaulah sekiranya dunia ini punya harga, memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk, kalau ada nilainya. Kita timbang sayap nyamuk itu ya kawan, berapa? Berapa gram itu? Hah? Timbang dengan timbangan emas, kira-kira goyang nggak itu? Berapa itu? Nah, sangat ringan sekali. Itu pun kalau lebih berat, berharga dunia itu daripada beratnya sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan mendapatkan seteguk air muka bumi. Ini menggambarkan bahwa dunia itu la syai'. Ya, tidak ada nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harga sama sekali. Kelebihan harta kalian, kelebihan kedudukan kalian, namun tidak diisi dengan ketakwaan, tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban At-Tabrani dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mat'am ibni Adam qad duriba mathalan lid-dunya." Sesungguhnya makanannya manusia, makanan anak cucu Adam, telah dimisalkan seperti dunia. Telah dimisalkan seperti dunia. Manusia, kalau mereka makan, hasil makanan itu kemana ya kawan? Hah? Makanan itu kemana hasilnya? Keluarnya kemana? Jadi apa? Jadi emas 24 gram, sehingga berharga. Jadi apa dia? Jadi kotoran, iya kan? Nah, yang padat jadi kotoran, tinja, ya, airnya jadi kencing. Nah, kotoran, makanan, ya. Kata Rasulullah SAW, "Wa in qazzahahu, wa in mallahahu, fanzur ila madza yasir." Coba kalau ada tinja itu kotoran, walaupun dia berusaha memberikan warna apa saja, biar cantik kelihatan. Nah, hidangan yang lezat, ya, dihiasi dengan hiasan yang secantik mungkin. Kasih tomat sekitarnya, ya. Ikan apalah. Nah, mau dikasih kulit kambing, kasih. Silahkan. Nah, campur apa saja. Wa in mallahahu, kata Nabi SAW, walaupun kamu kasih penyedap rasa seenak mungkin, kasihkan. Kasih garam secukupnya. Kasihkan masako, kasih apa lagi, entah apa lagi. Antum lebih tahu tentang masakan. Nah, setelah berhasil, coba rasakan. Ila madza sayasir. Ya, apakah ada orang mau makan? Ya, enggak ada. Subhanallah, demikian hinanya Rasulullah SAW mempermisalkan dunia itu. Jadi kalau demikian, dunia ini bukan tempat kita untuk berteduh selamanya. Bukan tempat untuk tinggal selamanya. Kita akan meninggalkannya.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana walid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarati thumma raha fatarakaha. Tidaklah aku ini dibandingkan dengan dunia, tidaklah aku ini seperti terhadap dunia, melainkan seperti orang yang berkendaraan, berteduh sebentar di bawah pohon. Nah, pohon itu ibaratnya dunia. Dia berteduh sebentar. Setelah itu dia pergi kembali dan meninggalkannya. Nah, orang yang tidak mau bekal, maka dia akan celaka. Ya, binasa di tengah jalan. Sebelum berhasil mencapai tujuannya. Namun orang yang berbekal dengan bekal ketakwaan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka dia akan mampu melanjutkan perjalanannya hingga ke tujuannya. Inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana faja'aluha madza ya ikhwan faja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Nah, في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, di dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta'isa abdud dinar, celaka hamba emas. Nah, celaka hamba dinar yang kehidupannya karena emas, kehidupannya hanya karena dinar, tidak yang lain. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'isa abdud dirham, telah binasa pula hamba dirham. Celaka, hancur hamba dirham itu, hamba perak. Ta'isa abdul khamisah, telah binasa pula hamba al khamisah, sejenis kain, ya. Dan sebagian mengatakan kain itu berwarna hitam, ya. Nah, yang ada tanda-tandanya. Ta'isa abdul khamilah, binasa pula hamba khamilah, sejenis pakaian, kain. Ya. Nah, seperti kain beludru. Tahu kain beludru ya? Hah? Ada rambut-rambutnya itu ya. Agak kasar. In u'tiya radiyah, kalau dia diberi baru dia senang. Wa illam yu'ta sakhita, tapi kalau dia tidak diberi maka dia marah. Jadi tujuannya memang karena dunia. Tujuan hidupnya karena dunia. Itu pun kalau dia beribadah hanya karena dunia, bukan untuk akhirat, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keadaan kaum mukminin. Kaum mukminin la yarju illa al-akhirah. Dalam beribadah mereka tidak mengharapkan kecuali akhirat. Adapun mereka ashabud dunya la yarjuna illa lidunyahum. Mereka tidak mengharapkan kecuali untuk dunia mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ubay bin Ka'ab, "Basyir hadhihi al-ummah bis-sana wal-'izz war-rif'ah wat-tamkin fil ard. Faman 'amila 'amal al-akhirati lidunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib." Sampaikan kabar gembira kepada umat ini. Mereka akan ditinggikan kedudukannya, derajatnya.
ya, akan dimuliakan, akan diagungkan, dan akan diberikan kekokohan di muka bumi ini. Siapa yang mendapatkan ini? Orang-orang beriman dan beramal saleh dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak demikian, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengamalkan amalan akhirat tapi untuk dunianya, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian dari akhirat. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi kaum mukminin yang beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah itu? La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan mengokohkan kedudukan mereka di muka bumi. Allah akan berikan pada mereka khilafah. Yang mereka berbuat seperti berbuatnya raja terhadap kekuasaannya. Sebagaimana dijelaskan oleh para a'immatul tafsir. Ya. La yastakhlifannahum ay yatasarrafuna tasarrufal mamalik. Tasarrufa al-muluk fi mamlukatihim. Ya. Bahwa mereka akan bertindak seperti tindakan raja terhadap apa yang dia kuasai. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan agamanya itulah yang akan digokohkan, yaitu Islam. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan Allah ganti perasaan takut menjadi perasaan aman. Merasa tentram. Dan ini telah dirasakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pada awalnya mereka diteror, awalnya mereka diganggu, dibunuh, diancam dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menggantikan semua itu dengan ketenangan, keamanan, ketenangan hidup. Apa yang menyebabkan itu? Ya'buduna la yusyrikuna bi syai'. Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hal yang mustahil akan didapatkan oleh umat-umat setelahnya, setelah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu Imam Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir mengatakan bahwa ayat Allah ini umum, bukan hanya untuk para sahabat, tapi juga setelahnya. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu dengan syarat apabila amalannya untuk Allah, beriman dan beramal saleh, mereka tidak beribadah kecuali dengan tauhid. Adapun hamba dunia, kalau tidak dikasih marah, kalau dikasih senang. Ta'isa wan tukisa, maka celaka dia dan akan kembali kecelakaan itu kepadanya. Yakni dia sendiri sudah celaka dengan itu, kebinasaan akan kembali kepada dia. Ya. Yakni binasa di atas binasa. Itu ta'isa wan tukisa. Wa idza syika falan tukisha. Kalau dia terkena syauka, duri. Yakni ketika dia mendapatkan gangguan. Ketika dia terkena duri, falan tukisha, maka dia tidak mampu mengeluarkannya. Walaupun dengan pahat. Dengan pahat, mingkos itu pahat. Falan tukisha, tidak mampu dia mengeluarkannya dengan mingkos. Dengan pahat. Itu tidak mampu. Ya. Maksudnya apa? Orang yang sudah demikian keadaannya. Ya. Dia tidak senang kecuali karena dunia. Dan dia tidak marah kecuali karena dunia. Nah,
orang yang seperti ini keadaannya, mesti ada pengaruh yang ada dalam kehidupannya. Dan mesti akan mendatangkan kemudaratan. Itu pasti. Cepat atau lambat. Ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, keadaan orang ini kalau sudah terkena duri, sudah mendapatkan kemudaratan, gak bisa dia lepaskan. Nah, mengerikan keadaan ashabud dunia. Nah, maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keadaan yang demikian. Tuba li'abdin. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tuba bagi seorang hamba, kegembiraan bagi seorang hamba. Berselisih para ulama apa yang dimaksud dengan tuba itu. Ada yang mengatakan nama surga. Namun hadis-hadis menunjukkan bahwa ini adalah pohon. Tuba itu pohon yang ada di dalam surga. Nah, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bika. Sungguh tuba yang akan didapatkan bagi orang yang melihatmu lalu kemudian beriman kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma wa tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yaran. Tuba bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Akan tapi tuba, kemudian tuba, kemudian tuba bagi orang yang beriman kepadaku, padahal dia tidak pernah melihatku. Dia hanya mendengarkan saja. Ya, ini bukan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tuba? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syajaratun fil jannati masiratu mi'ati 'amin. Yaitu pohon yang ada di dalam surga. Yang pohon itu sebesar perjalanan 100 tahun. Berjalan 100 tahun. Wah, alangkah besarnya. Thiyabu ahli jannati takhruju min akmamiha. Maka pakaian-pakaian penduduk surga itu keluar dari salah satu bagian cabang dari pohon tuba itu. Nah, itu yang mendapatkannya siapa? Mereka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Fatuba lil ghuraba badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Nah, itu juga yang dimaksud adalah pohon dalam surga. Tuba li abdin. Maka dia akan mendapatkan tuba bagi seorang hamba. Akhadha bi'anani farasihi fi sabilillah. Yang dia mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah. Yakni dia menyiapkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy'atha ra'suh. Ya, rambutnya itu acak-acakan, tidak beraturan, tidak memperhatikan dirinya, dia perhatikan jihad, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mughabbaratan qadamah, dalam keadaan kedua kakinya itu berdebu, ya, karena sibuknya dia berperang, sibuknya dia berjihad. Tak pernah mandi. Ya. Sampai acak-acakan rambut. Tidak terurus. Kegembiraan bagi hamba yang demikian. yakni dia berjihad
semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau dia diangkat sebagai tukang jaga, ya, maka dia siap taat komando untuk menjadi tukang jaga. Wa in kana fi saqati kana fi saqah. Kalau ternyata dia diangkat menjadi pasukan paling belakang. Kalau paling belakang itu dalam pasukan apa ya, kawan? Hah? Apa? Hah? Hah? Apa? Banpur. Banpur. Apa banpur? Hah? Bantuan tempur. Masih mending. Masih ada yang di belakang lagi. Hah? Hah? Logistik. Dapur. Ya, nggak bisa maju. Ngurusi makanan di belakang. Nah, kalau dia ditunjuk jadi itu, ya sudahlah, dia jadi itu. Ya, logistik. Ya, ini maksudnya disuruh apa saja siap, selama bukan dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sta'dzana ketika dia minta izin. Minta izin, mau ini ada urusan, ada hajah, ya. Lam yu'zan lahu. Dia tidak diizinkan. Dikasih izin, enggak ada, ini tidak ada nilai di hadapan mereka. Tapi dia semata-mata datang ke medan jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang yang sama sekali tidak dipandang gitu. Tak punya kedudukan. Ya. Minta izin aja enggak diizinkan. Siapa kamu meminta izin? Beda kan kalau orang punya kedudukan, minta izin, mau pulang zuaj. Oh yes, pulang cepat. Nah. Mau pulang, mau ini, mau itu. Ya diberikan izin kalau punya kedudukan. Enggak punya. Diizinkan, enggak boleh. Lam yu'dzan lahu. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi jihad demikian rupa. Ya, bahwa memang terkadang dalam kondisi jihad kadang ada orang minta izin, ya, kadang seorang itu butuh untuk ditempatkan di bagian depan, bagian belakang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa in syafa'a lam yusyaffa'. Kalaupun dia minta syafaat, tidak dikasih syafaat. Melalui perantaraan siapa gitu. Enggak dikasih. Ya. Apakah mungkin syafaatnya itu menerima tapi ketika disampaikan ke atasan tidak diberikan izin? Ataukah memang dia tidak dikenal dengan, yakni tidak ada orang yang memberi syafaat pada dia. Saking tidak berharganya. Ini saking, ya, tidak punya kedudukan. Tapi dia ikhlas. Yang seperti ini kata Rasulullah SAW, tuba, kegembiraan. Ya. Kenapa? Karena dia ke medan jihad semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seorang hamba yang tidak diketahui, ya, tiba-tiba meninggal, ya, dalam jihad, tidak dikenal, tidak diketahui, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajat di sisinya. Nah, boleh jadi orang yang tersohor, terhormat, ketika dia meninggal ternyata dia berjihad hanya karena dunia. Maka keadaannya Rasulullah SAW telah menyebutkan beberapa orang dari ahlun nar, penduduk neraka, padahal mereka ikut dalam peperangan. Nah, disebabkan karena mereka bunuh dirinya. Sebagaimana yang ma'ruf dari al-hadis yang terdapat dalam as-sahihain. Maka di sini riwayat-riwayat ini menunjukkan pentingnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,